Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, Ibu Iin Yuliani. Nah, marilah kita belajar bersama. Coba, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Sebelum itu, kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misalnya, duduklah dulu yang rapi. Apakah kalian sudah duduk yang rapi? Coba, apakah kalian sudah duduk yang rapi? Nah, selanjutnya kalian juga bisa mempersiapkan alat tulis beserta buku yang akan kalian gunakan selama pembelajaran kali ini. Apakah kalian sudah mempersiapkannya? Coba, apakah kalian sudah mempersiapkannya? Nah, apabila sudah, bagus ya, kalian sudah bisa untuk mempersiapkan diri kalian ketika akan belajar. Nah, selain itu juga kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Nah, untuk itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nah, kalian harus bisa semangat dan juga harus bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran ini ya, agar kalian mudah memahami dan juga mudah untuk menyerap apa yang kalian pelajari kali ini ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian suka melakukan jalan-jalan ke tempat wisata bersama orang tua kalian? Atau kalian sendirian melakukan jalan-jalan ke tempat wisata? Coba kalian pikirkan. Tentunya kalian pasti sudah ya melakukan jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, lalu apa kalian bisa melakukan jalan-jalan ke tempat wisata sendirian? Tentunya kalian harus mendapat pendamping atau dampingan dengan orang yang lebih tua di antara kalian ya, agar kalian merasa aman dan juga terjaga. Nah, itu ketika kalian di rumah ataupun bersama keluarga. Coba Ibu ingin bertanya, apakah kalian suka melakukan jalan-jalan ke tempat wisata bersama teman kalian, baik itu teman kelas kalian maupun teman di sekolah kalian? Coba, apakah kalian sudah melakukan jalan-jalan ke tempat wisata bersama teman sekolah kalian? Apakah kamu melakukannya sendirian? Apakah kamu berjalan-jalan ke tempat wisata sendirian? Tentunya kalian pasti melakukan jalan-jalan tersebut bersama teman kalian ya, dengan secara seksama dan juga bersama-sama. Nah, hal itu juga akan menjadikan kalian lebih semangat dan juga akan terasa senang dan juga bergembira apabila dilakukan bersama dengan teman kalian. Bukankah begitu? Nah, coba dari pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi, ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Coba, ada yang tahu tidak kita akan belajar tema dan subtema berapa? Coba, ada yang tahu? Pintar sekali. Kita akan belajar tentang tema kebersamaan. Apakah kalian sudah mendengar tema tersebut? Nah, kita akan belajar tentang tema kebersamaan. Ibu tulis dulu ya. Nah, tema kebersamaan. Nah, selain itu, kita akan belajar tentang subtema berapa? Coba ada yang tahu? Tentang jalan-jalan ke tempat wisata. Apa ya kira-kira subtemanya? Ya, pintar sekali, kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu tentang kebersamaan di tempat wisata.
Iya, pintar sekali ya. Kalian sudah memahami dan juga sudah mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang tema kebersamaan dan subtema tentang kebersamaan di tempat wisata. Pintar sekali. Nah, apa ya yang akan kita pelajari selanjutnya? Nah, di tema dan subtema ini kita akan belajar tentang pembelajaran keempat. Nah, tentunya dalam pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang suku. Suku yang ada di daerah kalian misalnya. Coba nanti kalian harus ingat-ingat ya, suku apa yang kalian miliki. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang menghitung. Nah, apakah kalian suka menghitung? Harus suka ya. Di sini kita akan belajar menghitung tentang pecahan. Nah, tentunya kalian sudah mengerti dan sudah mengenal apa itu pecahan ya. Nah, kita akan pelajari nanti lebih lanjutnya seperti itu. Tolong persiapkan diri kalian masing-masing ya. Nah, coba kita akan mulai pembelajaran kali ini ya. Coba Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu kalian tinggal di daerah mana? Coba kalian ingat-ingat lagi atau kalian bertanya kepada orang yang ada di sebelah kalian. Coba kalian apakah sudah tahu kalian tinggal di mana, kemudian kalian menggunakan bahasa apa sehari-hari, dan juga kalian tahu suku yang kalian miliki. Apakah sulit untuk mengetahui hal tersebut? Nah, di sini agar kalian mengetahui apa bahasa dan suku kalian yang kalian miliki sesuai dengan daerah yang kalian tempat tinggal. Nah, Ibu di sini sudah mempersiapkan kartu. Nah, kartu ini berisikan yang pertama daerah, berisi tentang daerah yang ada di Indonesia tentunya ya. Nah, selain itu juga di sini kita akan belajar. Di sini juga Ibu memiliki kartu tentang suku. Nah, kalian ataupun bersama Ibu di sini kita akan belajar tentang daerah beserta suku yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ya belajar tentang kartu ini. Nah, nama daerahnya adalah daerah Madura. Coba di daerah Madura, apa kalian tahu suku apa di daerah Madura? Coba ingat-ingat kembali, suku apa yang dimiliki oleh di daerah Madura? Ya, pintar sekali kalian ya. Kalian ternyata sudah mengetahui dengan benar suku yang dimiliki oleh daerah Madura. Tentunya suku Madura. Pintar sekali ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Seperti itu ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti cara menyatukan kartu ini? Nah, apabila kalian sudah mengerti, kita akan dengan soal yang selanjutnya ya, ataupun mengambil kartu selanjutnya. Soal selanjutnya. Nah, coba. Apa kalian tahu ciri dari gambar ini adalah daerah mana? Ciri dari gambar ini dari daerah mana? Coba ada yang tahu tidak? Ya, pintar sekali. Jadi gambar ini adalah dari daerah Bandung. Ada yang tahu Bandung itu memiliki suku apa? Coba, yang tinggal di daerah Bandung mana suaranya? Banyak sekali ya. Coba, apa kalian tahu Bandung itu memiliki suku apa? Coba, suku apa? Kita cari ya kartu yang merupakan suku dari Bandung. Apakah suku Bandung itu adalah apakah Bandung memiliki suku Asmat? Apakah benar? Coba, apakah Bandung memiliki suku Asmat? Bukan ya. Bandung bukan memiliki suku
Asmat. Nah, selanjutnya. Apakah suku Gorontalo yang dimiliki oleh daerah Bandung? Sepertinya bukan ya, karena di sini sudah tertera dengan jelas ada nama Gorontalo. Berarti suku Gorontalo itu adalah berada di daerah Gorontalo. Pinter ya. Berarti Gorontalo bukan ya. Nah, coba di sini ada suku Sunda. Apakah suku Sunda dari daerah Bandung? Apakah suku Sunda dari daerah Bandung? Coba kalian harus mengingat kembali ataupun mencari tahu tentang suku-suku yang Ibu tanyakan di sini ya. Coba, apakah benar? Ya, tepat sekali, pintar sekali ya anak-anak Ibu. Nah, jadi daerah Bandung memiliki suku Sunda. Nah, jadi suku Sunda ini adalah merupakan atau berasal dari daerah Bandung. Seperti itu ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, Ibu di sini masih memiliki beberapa daerah beserta sukunya. Nah, akan lebih baiknya kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah ya. Yaitu kalian bisa mengisi daerah-daerah yang Ibu akan sebutkan pada buku tulis kalian masing-masing. Tentunya harus sesuai dengan suku daerah yang mereka miliki ya. Nah, adapun kata yang masih Ibu miliki yaitu kalian nanti tuliskan ya dari daerah Papua. Suku apa yang dimiliki daerah Papua? Ya, kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Lalu daerah Medan atau kota Medan. Selanjutnya Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung. Coba suku apa yang dimiliki Bangka Belitung? Banten. Ya, coba kalian cari tahu tentang suku daerah Banten. Selanjutnya Kota Solo. Kota Solo. Dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat apa ya kira-kira sukunya? Selanjutnya Sulawesi Utara. Coba Sulawesi Utara kalian sudah mengetahui belum suku yang dimiliki ya? Dan yang terakhir Gorontalo. Wah, pintar sekali ya. Gorontalo. Ya, Gorontalo memiliki suku daerah. Suku daerah Gorontalo itu apa ya kira-kira? Kalian cari tahu sendiri di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, pintar sekali. Nah, setelah ini, apa kalian tahu tadi kita akan belajar menghitung tentang apa? Coba, ada yang tahu tidak? Kita akan menghitung tentang, pintar sekali. Kita akan belajar tentang menghitung pecahan. Ada yang tahu bentuk pecahan itu seperti apa? Ada yang tahu bentuk pecahan itu seperti apa? Nah, sebelum ke sana, coba Ibu ingin bertanya. Kita akan mempelajari tentang pecahan. Apakah kalian tahu pecahan itu apa? Hayo, apakah kalian tahu pecahan itu apa? Iya, pintar sekali. Jadi pecahan itu, tadi katanya ada yang menyebutkan bahwa pecahan itu adalah terdiri dari pembilang dan penyebut. Pintar sekali ya. Apakah kalian tahu bentuk pembilang dan penyebut itu seperti apa? Hayo, apakah kalian sudah tahu dan sudah mengenalnya? Nah, maka dari itu kita akan pelajari hari ini ya. Jadi, contoh dari pecahan itu adalah berapa tadi? Iya, pintar. 1/2. 1/2. Ibu tulis dulu ya. Contohnya adalah 1/2. Nah, tadi kalian menyebutkan bahwa pecahan itu terdapat pembilang dan juga penyebutnya. Nah, apakah kalian tahu di mana letak pembilang dan penyebut tersebut? Pintar sekali. Jadi, di yang atas ini, 1. 1 ini adalah merupakan pembilang. Kita tulis ya. Pembilang. Selanjutnya, di sini 2. 2 di sini adalah yang dinamakan penyebut. Pintar sekali. Ibu tulis dulu ya. Anak-anak Ibu memang luar biasa ya. Nah, jadi di sini contoh dari pecahan adalah 1/2. Kemudian 1 di atas adalah disebut pembilang. Sedangkan yang di bawah disebut
penyebut. Pintar sekali. Nah, kita akan mencoba menghitung. Nah, apabila ibu bertanya berapa, misalnya dari kelas 2 itu terdiri dari 60 siswa. Nah, apakah misalnya dari 60 siswa itu setengah bagian dari 60 berapa? Misalnya sepertiga dari 60 berapa? Dan seperempat dari 60 berapa? Coba kalian hitung. Apakah bisa dengan langsung? Ataukah harus dihitung terlebih dahulu? Pintar. Jawabannya harus dihitung terlebih dahulu ya, agar mendapat jawaban yang tepat. Seperti itu ya. Nah, untuk menghitung bilangan yang besar itu ibu memiliki alternatif. Coba, apa ada yang tahu tidak? Ibu punya alternatif apa untuk menghitung pecahan? Pintar sekali ya. Ibu memiliki papan pecahan. Nah, ada yang tahu tidak sebelumnya papan pecahan ini? Nah, papan pecahan ini yaitu dapat digunakan untuk menghitung pecahan yang memiliki jumlah yang besar, seperti itu. Nah, contohnya, setengah bagian dari soal tersebut berapa, sepertiga dari soal berapa, dan seperempat dari soal itu berapa. Seperti itu ya. Sekarang kita mulai saja menghitung. Misalnya di sini ada soal 12. Misalnya di kelas 2 terdapat 12 orang. Berapa setengah bagian dari 12? Coba. Nah, di sini juga ibu memiliki stik es krim yang menyatakan ini adalah jumlah siswanya. Nah, jumlah siswa di sini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya. Nah, 12 ini yang diperumpamakan sebagai siswa. Setengah bagian dari 12 berapa coba? Cara menghitungnya seperti ini. Ini tidak boleh langsung 1, 2, 3. Nah, itu tidak ya, tidak seperti itu. Nah, adapun syarat dari pecahan itu, ada yang tahu tidak? Syarat dari pecahan itu apa? Syarat dari pecahan itu adalah memiliki jumlah yang sama. Nah, maka dari itu, untuk membagi stik es krim ini, dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi apabila di kotak 1 mendapatkan 1, maka di kotak kedua juga harus memiliki 1. Nah, ini adalah mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Nah, di sini masih ada, maka kita akan menghitungnya, atau kita akan menaruh stik es krim yang masih ada ini pada kolom-kolom di 1/2 bagian ini. Caranya, apabila di sini 2, maka 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, coba kalian perhatikan. Mereka ataupun kotak ini mendapatkan nilai yang sama. Maka dari itu, perhitungan ini sudah sesuai dengan bahwa dalam setiap pembagian di sini itu harus mendapatkan jumlah yang sama. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 6. Pinter ya. Jadi setiap ataupun 12, setengah bagian dari 12 itu adalah 6. Nah, bagaimana dengan sepertiga? Kita juga akan menghitung dengan cara yang sama. Nah, ternyata 12 ini juga dapat dihitung sepertiganya, yaitu dengan mendapatkan nilai yang sama. Yaitu berapa setiap kolomnya? Setiap kolomnya mendapatkan mendapatkan 4 stik es krim. Maka sepertiga dari 12 adalah 4.
Nah, seperti itu. Sekarang kita akan menghitung seperempat dari 12. Caranya sama ya seperti tadi. Misalkan 1, 2, 3. Nah, ternyata seperempat dari 12 itu adalah berapa coba? 3 stik es krim. Maka nilai ataupun jumlah seperempat dari 12 adalah 3. Seperti itu anak-anak. Nah, apakah kalian sudah tahu cara menghitungnya? Nah, ini bentuk 12 itu masih mudah ya ternyata. Nah, coba sekarang ibu akan memberikan contoh soal yang lain, yaitu berapa coba? Wow, 60. Kira-kira 60 setengah dari 60, sepertiga dari 60, dan seperempat dari 60 berapa? Pintar ya. Coba apakah jawaban kalian sudah benar? Nah, di sini ibu sudah menyiapkan stik es krimnya, yaitu berapa jumlahnya? Pintar, tentunya 60 ya. Tentunya 60 stik es krimnya, karena soal ataupun misalnya jumlah siswa di kelas 2 di sini adalah 60. Ya, pintar sekali ya. Jadi apabila 60 dengan stik es krim di sini ibu sudah menyediakan 60. Nah, adapun yang hal lain agar mempermudah, ibu sudah menyiapkan 10 bagian, 10, 10, dan 10. Nah, nanti di sini kita akan agar lebih mudah untuk membagi ke kolom-kolom yang ada di sini. Seperti itu. Nah, 60. Setengah dari 60. Setengah dari 60 ya. Coba setengah dari 60 berapa? Nah, setengah dari 60. Di sini ibu punya 10. Apakah ini disimpan di sini? Apakah ini disimpan di sini? Atau di sini? Tidak ya. Jadi di 10 ini kita akan simpan di kolom yang kedua. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Kemudian ini sudah 10. Di sini 10. Maka jumlahnya sudah 20. Nah, kita juga masih memiliki 40. Maka setengah 40 di sini kita bagi lagi. 10 lagi, kemudian simpan di sini 10 lagi, maka sudah memiliki 20 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ibu masih memiliki 20, maka 20 ini bisa kita simpan. Nah, ini mudah ya ternyata. Di sini 10 dan juga di sini 10. Wow, ternyata setengah dari 60 berapa tadi? 10, 20, 30. Pinter ya. Jadi setengah dari 60 adalah 30. Catat di buku kalian masing-masing. Nah, selanjutnya sepertiga dari 60 berapa ya kira-kira? Sepertiga dari 60. Coba kita simpan. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan. Di sini 10, 10, 10. Nah, di sini masih ada 30 ternyata. Nah, 30 ini bisa kita bagi 3 ya. Pintar sekali, ini masih tergolong mudah. Nah, jadi sepertiga dari 60 tadi kita sudah meletakkan stik es krim 10, 10, dan 10. Nah, di sini ibu masih memiliki 30. Wah, pintar sekali ya. Jadi 30 ini bisa langsung dibagi menjadi 3 ya. Di sini 1, kemudian 10, maaf, 10, 10, dan 10. Pintar. Maka jawaban dari sepertiga dari 60 adalah 20. Pintar sekali ya. Sekarang coba kalian catat di buku kalian masing-masing. Apakah sudah kalian mencatatnya? Apakah kalian sudah mencatatnya? Sudah ya, pintar sekali anak-anak ibu. Dah. Kemudian di sini kita akan menghitung seperempat dari 60. Wah, ini seperempat ini lumayan cukup besar ya. Seperempat dari 60. Wah,
Berapa ya kira-kira? Nah, kita akan coba menghitungnya. 1/4. Kita akan meletakkan stik es krim ini di tempat yang sesuai, yang sama. Nah, sekarang Ibu memiliki 20. Agar kalian tidak pusing dan kalian tidak, ataupun agar kalian dapat memahaminya dengan lebih mudah, kita akan mencoba menghitungnya satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, ternyata 1/4 dari 60 itu adalah, ini berapa tadi? 10. 10 tambah 11, 12, 13, 14, 15. Pintar sekali ya. Jadi 1/4 dari 60 itu adalah 15. Kalian sangat pintar ya dalam menghitung. Apalagi dengan bantuan papan pecahan ini. Pintar sekali ya. Sekarang kalian tuliskan jawaban yang tadi Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu memiliki soal untuk kalian. Untuk kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Soalnya adalah nomor 1, nomor 2, 24, dan nomor 3, 72. Oke, nah kalian coba nanti kerjakan. 36 dari setengah berapa, 36 dari 1/3 berapa, 36 dari 1/4 berapa. Begitupun juga dengan poin ataupun soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Kalian juga harus bisa lebih mencari-cari lagi soal yang lain agar kalian bisa lebih mudah dan lebih paham dalam mengerjakan pecahan dengan jumlah ataupun dengan bilangan yang lebih besar, seperti itu, agar kalian juga lebih terbiasa ketika kalian mendapatkan soal tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, mudah-mudahan ataupun Ibu pun berharap semoga kalian dapat lebih memahami apa itu suku yang tadi kita telah pelajari dan juga cara menghitung pecahan dalam bentuk bilangan yang besar seperti itu ya. Ibu di sini belum selesai. Ibu memberikan beberapa kegiatan lagi untuk kalian yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Pertama, Ibu coba kalian kerjakan terlebih dahulu soal yang Ibu berikan. Setelah itu, Ibu ingin bertanya nih, coba apakah tadi kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Tentunya kalian sudah mengerti. Ada yang tahu tadi kita belajar tentang apa saja? Coba. Ibu tadi sudah menyebutkan. Iya, pintar. Tadi kita sudah belajar tentang mengenal suku. Kemudian suku tersebut berasal dari daerah-daerah mana saja. Kita tadi telah belajar menghitung pecahan. Ya. Nah, jadi kita tadi telah belajar pecahan juga. Kalian memang anak-anak Ibu yang pintar dan cerdas ya. Agar kalian lebih mendalami dan lebih mengetahui lagi pembelajaran selanjutnya, kalian bisa mempelajarinya di rumah lagi ya. Sebelum berpamitan dengan kalian, Ibu ingin mengucapkan ataupun kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama-sama agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dengan begitu kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Bagus sekali ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.